Ia adalah anak pemilik resort dan beberapa hotel di banyak negara. Ia ditunjuk menjadi direktur utama. Kirei yang tergila-gila terhadapnya selalu posesif ketika ada wanita yang mendekatinya walau hanya bertegur sapa. Kirei dan Saka adalah anak sahabat dari ibunya Saka. Ibu Kirei dan Ibu Saka adalah sahabat yang merencanakan masa depan menjadi besar. Dengan menyatukan dua keluarga berpengaruh di Jepang akan membawa banyak keuntungan lainnya. Orang tua Kirei juga orang terpandang di negaranya dengan memiliki banyak perusahaan properti dan fashion, namun hanya Kirei yang memiliki rasa suka tapi tidak dengan Saka. Saka hanya suka menikmati hidup tanpa gangguan dari wanita yang hanya akan merepotkannya di masa depan. Meski demikian bukan berarti Saka tidak suka wanita seutuhnya. Hanya saja Saka belum menemukan seseorang yang pantas ia bagi hati dan perasaannya. Kirei juga tidak kalah dengan pamornya. Ia memang punya segala hal dari orang tuanya, namun tanpa sepengetahuan orang tuanya, ia sudah membangun klub malam di pusat kota dengan gedung pencakar langit memiliki 10 lantai. Lantai pertama adalah tempat restoran makanan Jepang, lantai 2 supermarket, lantai 3 cafe, lantai 4 play zone untuk permainan anak-anak, lantai 5 pijat refleksi, lantai 7 klub malam, lantai 8 kasino tempat perjudian, lantai 9 bar VIP dan tempat pelelangan diselenggarakan, lantai 10 penthouse Kirei tempat ia menghabiskan malam dengan banyak laki-laki. Kirei tak kekurangan uang, namun ia tak pernah memberitahukan usahanya pada orang tua, sebab orang tua Kirei adalah orang taat agama. Tidak mungkin ia bercerita tentang klub malam dan tempat perjudian. Orang tua Kirei hanya mengetahui bahwa Kirei punya restoran makanan Jepang di lantai pertama. Ia mengaku menyewa gedung di pusat kota, hanya itu saja. Perjodohan mereka yang ditolak mentah-mentah oleh Saka yang membuat ibu dari Saka shock mental. Beberapa bulan terakhir ibunya yang sakit masih memaksakan menyetir mobilnya sendiri menuju rumah ibu Kirei. Dalam perjalanan, kecelakaan tunggal terjadi saat ia tak mampu membendung pikirannya. Ia menyetir dengan melamun sepanjang jalan. Saat lampu merah tanda berhenti, ibu Kirei tak berhenti malah melaju dengan kencang. Beberapa kendaraan di tempat kejadian mencoba membunyikan klakson panjang supaya ibu Saka berhenti, namun hal lain yang terjadi malah ibu Saka kaget dan menabrak pembatas jalan dan mendapatkan beberapa luka serius dan pingsan sesaat kemudian dan dibawa ke rumah sakit terdekat. Kirei mendapatkan karmanya atas tindakan menggali kuburnya sendiri. Mungkin ia bisa lolos sekali namun tidak untuk kedua kalinya. Sandi menunggu sampai saat Kirei benar-benar terlelang dan dibawa pulang oleh yang menang pelelangan malam ini. Pengusaha batu bara juga ikut pelelangan tersebut dan memenangkannya dan akan membawa Kirei ikut bersamanya. Kirei tidak membantahnya dan ikut bersama pengusaha itu ke hotel lain di pusat kota. Sesampainya di hotel, Kirei diikutin bodyguard dan beberapa bawahannya yang lain yang seakan tahu jika Kirei saat ini butuh pertolongan. Saat pengusaha batu bara datang ke pelelangan, ia tak cukup membawa bawahannya, hanya 2 saja sebagai pelindung yang menjaga di depan pintu kamar hotel. Penjaga milik pengusaha batu bara tak cukup kuat untuk menghadapi kekuatan milik bawahannya Kirei. Dalam sekejap mereka dapat mengacaukan rencana milik si pengusaha tersebut. Kirei dibawa kabur dan kembali ke penthouse miliknya di lantai 10. Kirei begitu senang dengan perubahan peristiwa saat ini. Ia tahu bahwa ia tak sia-sia menggaji bawahannya selama ini, karena Kirei dalam suasana hati yang buruk sekaligus bahagia. Ia tak mempermasalahkan lagi tentang pelelangan tersebut. Toh uang yang dihasilkan dari pelelangan yang menjualkan dirinya pada pengusaha batu bara tetap mengalir di rekening bank milik perusahaannya. Kirei menambahkan gaji ke semua karyawannya tak kecuali bahkan sampai pada buruh cuci piring harian di restoran lantai bawah dengan kenaikan gaji 20% dari gaji sebelumnya. Namun untuk saat ini, Kirei menunggu hingga waktu yang tepat untuk menunjukkan diri pada Saka. Ia tak lagi mencintai Saka, hanya dendam yang membara di hatinya. Tak hanya Saka yang menjadi incarannya, kini bertambah satu. Deya yang menjadi penyebab utama Kirei membenci Saka, orang yang amat ia cintai. Kirei akan membalas semua pada Saka dan Deya, termasuk ayahnya Deya yang punya pengaruh besar dalam pelelangannya malam itu. Kirei mengatur sedemikian rapi untuk pembalasannya. Kirei akan benar-benar melampiaskannya kali ini dan tidak akan mengampuninya.
Di apartemen milik Dea sudah ada mominya dan Daisy menunggu kedatangan Dea bersama Sandy. Setiba mereka di pintu depan apartemen, tombol Sandy di depan pintu kamar apartemen berbunyi tanda akan ada seseorang yang masuk. Diana dan Daisy bergegas berlari ke arah pintu untuk menyambut kedatangan Dea dan Sandy. Sayangku, Momi sangat khawatir. Momi tidak pernah menyangka hal seperti ini akan terjadi padamu. Peluk Diana sambil menangis di pelukan Dea. Dea pun ikut menangis. Daisy langsung ikut memeluk ibu dan kembarannya bersamaan dan menangis bersama. Sandy yang melihat adegan itu juga ikut menimbrung ke atasnya dan terlihat seperti manusia timpa tindih. Sayang, sepertinya lebih baik kamu kembali bersama Momi dan Dedi ke Indonesia. Di sana Momi rasa lebih aman ketimbang di sini, pinta Diana pada Dea sesaat setelah berpelukan dan duduk di meja makan. Diana sudah memesan makanan enak untuk disantap bersama keluarga kecil mereka. Tidak, Mom. Aku bekerja di sini dan aku seorang direktur, bagaimana mungkin aku bisa meninggalkannya begitu saja? Lagi pula orang yang menculik dan menjualku sudah terjual pada malam pelelangan itu, jadi Momi tidak usah khawatir, aku sudah baik-baik saja, ucap Dea menenangkan Diana. Tapi ada baiknya kamu mengambil cuti untuk sementara. Setidaknya ketika kamu kembali bekerja, kamu sudah dalam keadaan segar, pinta Sandy sambil membelai puncak kepala Dea dengan lembut. Benar kata Momi dan Daddy Day, ada baiknya kamu istirahat sejenak sebelum kembali bertempur dengan pisau bedahmu itu. Kamu bisa jadwal kembali operasimu saat kamu kembali, ucap Daisy ikut menyetujui kesepakatan orang tuanya. Baiklah, jika kalian memaksa, aku akan mengurusnya besok. Tapi dengan syarat Daisy juga harus ikut, cutimu juga belum berakhir. Bagaimana kita berlibur ke Paris dan bukan Indonesia? Sudah lama kita tidak berkumpul berempat dan menghabiskan banyak waktu bersama, pinta Dea dengan wajah penuh harap. Semua orang menatap penuh harap pada Daisy. Daisy seolah penentu jadi dan tidaknya rencana mereka. Kenapa kalian menatapku seperti itu? Aku akan luluh tanpa harus mengiba, ucap Daisy tertawa lepas. Mereka tertawa bersama. Sandy juga harus mengatur ulang jadwal rapat dengan beberapa klien. Diana juga menghubungi asisten pribadinya untuk beberapa pertemuan penting juga. Dea juga akan ke kantor besok untuk mengajukan cutinya. Meski ia adalah seorang direktur, tapi bukan berarti ia menyalahgunakan kekuasaannya dengan pergi tanpa bercuti lebih dulu kecuali memang ada keperluan mendesak. Hanya Daisy yang masih duduk santai tanpa perlu memikirkan apapun, karena ia masih dalam cutinya. Sandy dan keluarga bergegas pergi ke mobil yang akan mengantar mereka ke jet pribadi milik Sandy. Namun naas di perjalanan mobil yang ditumpangi Sandy, Diana, Daisy, Dea dan seorang supir terjadi kecelakaan di jalan yang sepi. Supir mobil yang Sandy keluarga tumpangi mengambil jalan pintas untuk cepat sampai di bandara. Namun saat di persimpangan 4, mobil truk melaju dengan cepat seakan kehilangan keseimbangan karena mengalami remblong. Sopir juga dalam keadaan mabuk, namun di balik mabuknya, ia sedang merencanakan sesuatu. Kecelakaan terjadi yang mengakibatkan sopir mobil Sandy meninggal di tempat, akibat airbag bagian sopir macet dan tidak terbuka. Sedangkan Sandy yang duduk sebelah sopir hanya mengalami patah tulang, karena airbag depan terbuka sempurna. Daisy, Diana berada di kursi penumpang bagian tengah. Diana pingsan dan mengalami luka di bagian kaki terkena pecahan-pecahan kaca mobil dan harus ditangani secepatnya. Daisy yang duduk di sebelah Diana mengalami benturan cukup keras di kepalanya, yang mengakibatkan ia koma. Dea yang duduk di kursi paling belakang juga tak kalah serius. Dea mengalami patah tulang di sekujur tubuhnya dan benturan di kepalanya. Dan mereka berdua sama-sama dalam keadaan koma. Supir truk kabur setelah menabrak mobil keluarga Sandy. Ada mobil lain yang sedang berada di dekat lokasi kejadian. Segera menghubungi 911 untuk pertolongan pertama. Mereka sekeluarga dan sopir dibawa 5 ambulans beriringan ke rumah sakit milik keluarga Sandy yang Dea menjadi direktur di sana. Seseorang juga tak jauh dari lokasi kejadian menghubungi seseorang lainnya dan mengabari bahwa rencana sudah selesai dengan baik. Dan di lokasi kejadian CCTV dirusak oleh orang yang melaporkan kejadian tersebut.
Saat tiba di rumah sakit, mereka langsung ditangani oleh pihak rumah sakit. Sedemikian rupa, supir Sandy dibawa ke ruang mayat untuk didinginkan sampai keluarganya datang untuk menjemput, untuk dibawa pulang. Sedangkan Sandy yang tak pingsan harus rela kini berada di kursi roda akibat patah tulang yang ia alami di kakinya. Diana yang pingsan dan mendapatkan luka di sekujur tubuhnya akibat pecahan kaca harus menerima banyak jahitan dan dibalut dengan perban seperti mumi habis kebakaran. Dea dan Daisy masuk ruang operasi untuk ditindaklanjutin dengan banyak alat-alat medis di sekitarnya. Mereka mengalami koma. Sandy satu-satunya orang yang menyaksikan kejadian di depan matanya dan harus cukup kuat mental menghadapi kedepannya akan seperti apa. Rencana ingin berlibur sekeluarga malah musibah besar yang datang. Sopir truk berhasil kabur, sekarang berada di rumahnya. Walaupun ia sedikit mabuk, ia tahu betul bahwa beberapa saat lalu ia sudah menabrak mobil dan berhasil kabur. Namun ia tak terlalu khawatir sebab ada orang di balik suksesnya rencananya. Ada orang yang bertanggung jawab dan dia menerima banyak uang dan berhasil lolos dari jeratan utang. Ya, supir truk seseorang yang disewa oleh Kirei untuk membalaskan dendamnya pada keluarga Sandy. Kirei mendapatkan informasi dari satpam apartemen tentang liburan keluarga Sandy. Satpam apartemen Dea sudah disuap malam sebelum keluarga Sandy berangkat. Sandy sempat menghubungi satpam untuk mencari supir yang standby untuk mengantar mereka ke bandara. Namun Sandy tak tahu bahwa yang dilakukan saat itu adalah upaya bunuh diri sendiri. Di barak militer Afrika, Kapten Edward tiba-tiba pingsan. Tidak ada angin dan hujan. Ia seorang kapten yang tak ada riwayat penyakit apapun, namun bisa dengan tiba-tiba pingsan saat berada di kamarnya. Tak ada yang tahu bahwa kapten pingsan sampai Jessica yang menghubungi piket di depan barak tempat kamar Kapten Edward berada.